Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan anugerah yang tidak terhingga, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih biddaraini amin. Di minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa di antara kelompok yang di luar ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok mujassimah, atau yang disebut dengan kelompok musyabbihah. Kelompok mujassimah adalah kelompok yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berjisim, Allah Ta'ala itu babanda, dan Allah Ta'ala itu menurut i'tiqad mereka mempunyai anggota. Nah, sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah Ta'ala itu bukan jisim, Allah Ta'ala itu bukan benda, Allah Ta'ala itu zat, bukan jisim. Nah, karena kalau dipadahkan Allah Ta'ala itu benda, berarti Allah itu perlu berhajat kepada tempat. Yang namanya benda pasti mengambil tempat. Nah, kalau Allah Ta'ala bertempat, berarti luas tempat daripada Allah Ta'ala. Nah, kemudian mereka kelompok mujassimah di minggu yang lalu, nah mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu beranggota. Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai wajah, Allah Ta'ala mempunyai tangan, Allah Ta'ala mempunyai jari seperti tangan, seperti wajah makhluk. Nah, ini kelompok mujassimah. Nah, adapun yang menjadi pegangan mereka orang-orang mujassimah yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anggota, nah pegangan mereka adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Semalam sudah kita mempelajari bahwa Al-Quran dan hadis itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis Nabi itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, hadis-hadis Nabi yang muhkam, itu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang makna dan maksudnya jelas.
Nah, jadi ayat-ayat yang muhkam itu makna dan maksudnya jelas. Nah, begitu juga hadis Nabi yang muhkam, makna dan maksudnya itu jelas. Nah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih itu ayat-ayat yang makna dan maksudnya kada jelas. Hadis-hadis Nabi yang mutasyabih itu adalah hadis Nabi yang makna dan maksudnya itu kada jelas. Nah, kelompok mujassimah ini mereka berpegang kepada ayat-ayat yang mutasyabih dan hadis-hadis yang mutasyabih. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai tangan seperti tangan makhluk. Dalilnya apa? Ujar mereka Al-Quran, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, jadi kelompok mujassimah mereka meyakini, mereka mengitikadkan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai tangan seperti tangan makhluk. Kemudian mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai wajah. Dalilnya kullu syai'in halikun illa wajhah, tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Di ayat yang lain, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal wajah Tuhan engkau. Nah, jadi ujar kelompok mujassimah, Allah Ta'ala itu mempunyai wajah seperti wajah makhluk. Nah, sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ketika dihadapkan dengan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih, mereka ada dua jalan. Yang pertama tafwid. Nah, tafwid ini diambil oleh ulama-ulama mutaqaddimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tafwid itu artinya mereka menyerahkan makna dan maksudnya sepenuhnya mereka serahkan kepada Allah Ta'ala. Misalnya yadullah fauqa aidihim, apa yang dimaksud dengan yadullah fauqa aidihim, mereka serahkan makna dan maksudnya kepada Allah Ta'ala. Jadi full 100% diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini ulama ahlu sunnah dari mutaqaddimin. Nah, sedangkan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan mutaakhirin, mereka mentakwil ayat-ayat yang mutasyabih ini. Mereka takwil. Misalnya yadullah fauqa aidihim, mereka takwil bahwa kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kullu syai'in halikun illa wajhah, tiap-tiap sesuatu itu binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah. Nah, oleh ulama mutaakhirin, wajah di sini ditakwil dengan zat. Nah, itu. Jadi ada dua, ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin sepenuhnya mereka menyerahkan makna dan maksudnya kepada Allah Ta'ala. Nah, sedangkan ulama mutaakhirin mereka mentakwil ayat-ayat yang mutasyabih tadi, karena dengan dalil Al-Quran laisa kamislihi syai'. Nah, sedangkan kelompok yang sekarang yang menamakan dirinya dengan salafi, ada juga kelompok yang wayah ini nih, yang menamakan dirinya salafi, itu mereka kada sepenuhnya tafwid kepada Allah, kada. Contoh seperti mereka memahami ayat yadullah fauqa aidihim. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai tangan, tetapi ujarannya tangan yang layak dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau ulama mutaqaddimin kada, mereka sepenuhnya 100% tafwid, menyerahkan makna dan maksudnya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau nang salafi nang wayah ini itu sebenarnya sudah masuk ke ranah mujassimah.
Sekalipun ketika mereka dikatakan mujassimah, mereka kada mengaku. Ujarnya kami kada mujassimah. Nah, tetapi mereka mengatakan Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, tapi ujarnya tangan dan wajah yang layak dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita ulama mutaqaddimin kada macam itu. Apa yang dimaksud dengan kullu syai'in halikun illa wajhah? Nah, yang dimaksud dengan illa wajhah ini hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Mereka kada mengatakan bahwa Allah mempunyai wajah, kada. Nah, kelompok nang akhir-akhir ini yang mengaku dirinya salafi, mereka sebenarnya masuk sudah ke ranah mujassimah, sekalipun kada se-ekstrim mujassimah yang dahulu. Kalau mujassimah yang dahulu, mereka jelas terang-terangan mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan seperti tangan makhluk, Allah mempunyai wajah seperti wajah makhluk, Allah mempunyai jari seperti jari makhluk. Nah, kalau mujassimah yang di akhir ini, yang sekarang ini kada. Ujarnya Allah mempunyai jari, tapi jari yang layak dengan Allah Ta'ala. Nah, ini di luar ahlu sunnah wal jamaah juga. Kalau ulama-ulama mutaqaddimin, mereka sepenuhnya menyerahkan apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabih itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Itu. Jadi ada dua jalan. Bisa dengan jalan tafwid, ini yang diambil oleh ulama mutaqaddimin. Ada juga yang diambil oleh ulama mutaakhirin dengan cara ditakwil ayat-ayat mutasyabih dan hadis-hadis yang mutasyabih tadi. Nah, itu perlu kita mengetahui. Jangan sampai kita mengatakan Allah itu mempunyai tangan seperti tangan makhluk, itu mujassimah nang bahari atau mujassimah nang hanyar ini. Mereka mengatakan Allah Ta'ala mempunyai tangan, tapi tangan yang layak dengan Allah Ta'ala, berarti mengatakan Tuhan beranggota. Nah, kalau ulama mutaqaddimin kada macam itu. Yadullah fawqa aydihim, apa maksudnya? Maksud yadullah fawqa aydihim apa maknanya? Nah, mereka serahkan makna dan maksudnya kepada Allah Ta'ala. Sedikit pun kada masuk ke ranah mujassimah atau kada. Nah, jadi ujar Datuk Kalabayan di minggu yang lalu, yang menjadi perpegangan kelompok mujassimah yang mengatakan Allah berjisim, yang mengatakan Allah mempunyai rupa seperti rupa manusia, yang mengatakan Allah mempunyai anggota seperti anggota manusia, pegangan mereka adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Nah, kemudian ujar Datuk Kalambayan, hubaya hayat talib, pelihara akan dirimu daripada i'tiqad dan perkataan dan perbuatan yang bid'ah, seperti i'tiqad mujassimah. Seperti i'tiqad mujassimah itu i'tiqad yang bid'ah. Di zaman Nabi kadada orang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan, kadada. Dan mujassimah mengatakan Allah itu mempunyai tangan. Jadi pelihara akan dirimu daripada i'tiqad dan perkataan dan perbuatan yang bid'ah. Dan janganlah bersahabat dengan kaum yang mempunyai bid'ah lagi dalalah sesat, dan janganlah memuliakan mereka itu, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam, rawahul Baihaqi. Artinya, barang siapa memuliakan akan ahli bid'ah, maka sanya menolongi ia pada meruntuhkan agama Islam. Artinya, orang yang memuliakan ahli bid'ah, nah berarti dia membantu menghancurkan Islam. Telah meriwayatkan akan hadis ini Imam Al-Baihaqi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ah syarrul khalqi wal khaliqah, Abu Nuaim. Artinya, ahli bid'ah itu
sejahat jadi artinya ahli bid'ah itu sejahat-jahat makhluk dan tabiat. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Abu Nuaim. Jadi ujar Nabi, pelaku bid'ah itu sejahat-jahat makhluk dan tabiat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana sahiba bid'ah ammanahullah yaumal qiyamah minal faza'il akbar wa waqahullahu ta'ala. Artinya barang siapa menghinakan akan ahli bid'ah, niscaya disentusakan Allah Ta'ala akan dia. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan dia keamanan pada hari kiamat daripada huru-hara terkejut yang amat besar, dan dipeliharakan Allah Ta'ala akan dia daripada bahaya. Ketahui olehmu hai Talib bahwasanya semata-mata daripada karunia Allah Ta'ala kepada segala hambanya, tiada jua zahir, tiada jua muncul ahli bid'ah itu pada satu tempat, melainkan dizahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang hambanya yang mendirikan hujjah dan dalil pada menolakkan bid'ah. Jadi termasuk karunia Allah Ta'ala tidak muncul di suatu tempat itu orang-orang yang bid'ah, melainkan karena Allah kirim ke tempat itu juga orang yang mendirikan hujjah yang menolak kebid'ahan tadi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zahara ahlul bid'ah illa azharallahu fihim hujjatahu ala lisani mayyasha min khalqih, rawahul Hakim. Artinya tiada jua zahir ahli bid'ah, melainkan adalah dizahirkan Allah Ta'ala atas mereka itu seorang daripada hambanya yang membangkitkan hujjah dan dalil pada menolakkan bid'ah itu. Nah, hadis ini telah meriwayatkan hadis ini oleh Hakim. Nah, kemudian soal apa murad, apa maksud daripada bid'ah itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ini bid'ah aja. Nah, pagarang bid'ah itu. Nah, apa maksud daripada bid'ah itu? Jawab bahwa murad maksud daripada bid'ah itu mengadakan dan membaharui suatu pekerjaan yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada pekerjaan itu i'tiqad atau perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu mengadakan dan membaharui suatu pekerjaan yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada pekerjaan itu i'tiqad atau perbuatan. Nah, jadi bid'ah itu mengadakan atau membuat perkara baru yang tidak dikenal, yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama ada perkara itu i'tiqad, perkataan atau perbuatan. Jadi bid'ah ini barang baru. Jadi bid'ah ini barang baru yang dulunya tidak ada di zaman Nabi, yang dulunya tidak dikenal oleh Nabi, kemudian sekarang diadakan. Nah, baik perkara itu i'tiqad, perkataan atau perbuatan. Nah, itu bid'ah. Maka pekerjaan yang diadakan itu jika tiada memberi maslahat pada agama, maka yaitu ada kalanya haram, dan ada kalanya makruh, dan ada kalanya mubah. Nah, jadi bid'ah ini, barang baru ini di zaman Nabi kada pernah dikenal, dan Nabi kada pernah memperbuatnya, baik itu i'tiqad
atau perkataan atau perbuatan, atau disingkat disebut dengan bid'ah. Nah, apa hukumnya bid'ah ini? Tergantung. Nah, apabila bid'ah ini kadada maslahatnya dengan agama, maka hukumnya itu bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Sesuatu yang baru, yang di zaman Nabi kada pernah dikenal, Nabi kada pernah memperbuatnya, kemudian sekarang diadakan, ini bid'ah ngarannya. Nah, kemudian perkara yang bid'ah ini kadada maslahat, kadada kebaikannya untuk agama, nah maka hukumnya ini bisa haram, bisa makruh, dan bisa mubah. Dan jika ada ia bid'ah tadi memberi maslahat pada agama, perkara yang baru teh memberi maslahat lawan agama, maka yaitu ada kalanya wajib dan ada kalanya sunnat. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu lain hukum. Hukum itu wajib, sunnat, haram, makruh, mubah, itu hukum. Kalau bid'ah itu bukan hukum. Ini bid'ah aja. Bid'ah itu artinya apa? Membuat perkara baru, membikin perkara baru yang tidak pernah dilakukan Nabi, yang tidak dikenal di masa Nabi. Itu bid'ah. Dan bid'ah ini ada kalanya memberi maslahat untuk agama, bisa juga kadada maslahat gesan agama. Nah, bila bid'ah itu ada maslahat untuk agama, maka bid'ah ini bisa wajib, bisa sunnat. Tetapi apabila bid'ah itu kadada maslahat untuk agama, maka bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nah, itu bid'ah. Jadi kada semuaan bid'ah itu bid'ah sesat, kada. Ada yang wajib, ada yang sunat apabila ada maslahatnya gesan agama. Nah, bisa juga bid'ah tadi haram, makruh, bisa mubah apabila kadada kebaikannya gesan agama. Maka dari inilah terbahagi pekerjaan bid'ah itu atas 5 bahagi. Seperti yang diriwayatkan Imam Nawawi daripada Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, katanya bid'ah itu atas 5 bahagi. Jadi ujar Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bahwa bid'ah itu ujar sidin terbagi 5. Pertama, bid'ah wajib. Bid'ah wajib berarti ini perkara baru yang kada ada di zaman Nabi, yang kada dikenal di zaman Nabi, tetapi ada maslahat untuk agama. Tadi bisa wajib, bisa sunnat. Nah, ini contoh nang wajib. Pertama, bid'ah wajib, yaitu seperti mentafsirkan Quran dan mensyarahkan hadis dan mengarang kitab ilmu yang menguraikan bahasa Arab, yaitu seperti ilmu lughat dan saraf dan nahwu dan ilmu ma'ani dan bayan dan arud dan ilmu faraid, dan menghafalkan masalah yang gharib-gharib, artinya yang jarang didapat, dan mengarang kitab usul fikih dan mengarang kitab ilmu usuluddin dan mengarang kitab yang menyatakan, yang menerangkan hadis sahih atau maudhu, hadis palsu. Nah, ini bid'ah yang wajib, tapi wajibnya kifayah, wajib alal kifayah, bukan wajib ain, ini kada. Nah, jadi di antara contoh bid'ah yang wajib seperti mentafsirkan Al-Quran. Di zaman Nabi kadada tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain kadada, tafsir Ibnu Katsir kadada. Nah, lalu sekarang ulama mentafsirkan Al-Quran, ini bid'ah, perkara baru, tetapi ini ada maslahatnya gesan agama. Kenapa? Karena kalau kada ditafsirkan, orang kada paham dengan Al-Quran. Beda dengan para sahabat di zaman Nabi, mereka paham dengan Al-Quran,
Kalau ada nang kada paham mereka langsung batakun lawan Nabi. Nah kalau wayah ini kalau kada ditafsirkan oleh para ulama, kada paham kita dengan kandungan Al-Quran. Nah maka ini perkara baru yang hukumnya wajib tadi, bid'ah tapi wajib. Mensyarahkan hadis sama, itu bid'ah yang wajib juga. Nah kemudian yang kedua, bid'ah yang sunnat, yaitu seperti berbuat atau membangun madrasah dan menguraikan masalah tasawuf yang seni-seni, yang halus-halus. Itu bid'ah yang sunnat. Seperti membangun madrasah. Di zaman Nabi kadada madrasah, di zaman Nabi kadada pondok pesantren, kadada. Di zaman Nabi kadada tika Al-Quran, kadada. Lalu sekarang diulah madrasah, diulah pondok pesantren, diulah tika Al-Quran. Apa hukumnya itu? Tergantung, ini perkara baru. Perkara baru ini bid'ah. Apa hukumnya? Nah kalau ada maslahatnya dengan agama, bisa wajib, bisa sunat. Nah membangun madrasah, membangun pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, tika Al-Quran, itu masuk dalam bid'ah yang sunnat ini. Nah termasuk juga oleh sebahagian ulama bahwa memperingati maulid Nabi SAW dengan cara yang seperti biasa kita lakukan, itu termasuk bid'ah yang sunnat juga. Karena di dalam acara maulid yang biasa kita rayakan, di situ dibacakan Al-Quran, kemudian dibacakan sejarah-sejarah Nabi, kemudian di situ memberi makan orang pulang, itu semuaan kadada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kadada isinya kebaikan semuaan dan ada maslahatnya gesan agama, maka masuk dalam bid'ah yang sunnat. Nah lain halnya memperingati maulid Nabi, kemudian di situ campur baur, campur aduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bercampur di situ. Kemudian di situ ada perempuan yang membuka aurat, yang bernyanyi misalnya. Nah ini bid'ah, bid'ah yang sesat, yang haram ini. Nah, jadi bid'ah itu perkara baru, tergantung hukumnya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah tadi. Nah kemudian yang ketiga, bid'ah yang mubah, yaitu seperti berjabat tangan, bahasa kitanya basalaman, kemudian daripada sembahyang subuh dan asar, itu bid'ah yang mubah. Jadi berjabat tangan sesudah sembahyang subuh dan asar, puntung sembahyangan subuh, puntung sembahyang asar, basalaman, bakuliling, ini bid'ah, tapi bid'ah yang mubah. Dan memakan makanan yang lezat, dan memakai pakaian yang baik, dan mendiami rumah yang baik, dan meluaskan tangan baju. Nah kita guring di atas tilam nang empuk, itu bid'ah, tapi bid'ahnya mubah. Kenapa? Karena Nabi guring di atas palapa kurma, hamparan Nabi. Nah itu bid'ah, tapi bid'ah yang mubah, karena kadada kebaikannya, maslahatnya untuk agama, kadada sangkut pautnya dengan agama, dan kadada membahayakan dengan agama, maka ini termasuk bid'ah yang mubah. Adapun berjabat tangan tatkala bertemu, maka tiada ia daripada pekerjaan bid'ah, karena warid mendatang dengan dia hadis. Nah adapun berjabat tangan ketika bertemu, itu sunat hukumnya. Yang kada sunat itu apa? Bertemuan dah, bepandiran, pas hendak berpisah hanya berjabat tangan. Nah ini bid'ah, perkara baru, tapi perkara barunya yang mubah gitu. Mestinya ketika bertemu berjabat tangan itu. Nah kemudian yang keempat, bid'ah yang makruh, yaitu seperti menghiasi masjid dan menghiasi mushaf. Kelima, bid'ah yang haram, yaitu seperti mazhab Jabariyah
dan qadariyah dan murji'ah dan mujassimah dan wujudiyah dan barang sebagainya daripada segala i'tiqad dan perbuatan yang bid'ah. Dan dihikayatkan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa segala pekerjaan yang bersalahan dengan Quran atau hadis atau qaul sahabat atau ijma maka yaitu bid'ah dalalah. Nah, jadi ujar Imam Syafi'i, segala pekerjaan baik itu perbuatan, perkataan atau i'tiqad yang bersalahan dengan Quran, yang bersalahan dengan hadis, perkataan sahabat atau ijma ulama, maka yaitu bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Nah, jadi kita menyebut bahwa orang itu mengerjakan bid'ah yang sesat itu kada segampang itu. Oh, ini itu bid'ah, itu bid'ahnya sesat, cik dahulu bujur garang bersalahan dengan Al-Quran lawan hadis, bujur garang kada sesuai dengan ijma ulama. Jadi kada semudah itu kita mengatakan bahwa orang itu pelaku bid'ah yang sesat, karena yang namanya bid'ah yang sesat itu bid'ah perkara baru yang kada sesuai dengan Al-Quran, hadis, qaul sahabat dan ijma ulama. Nah, itu bid'ah yang sesat. Nah, kemudian selanjutnya kaina dan kata Syekh Abu Syakur As-Salimi ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا فيك نبيك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مارد وجبار عنيد وجعيد وجبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارزقنا كمال المطابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillah.